Dahulu kala, di Land of Dawn, itu ada sebuah makhluk berbentuk gurita yang namanya itu... Gak ada namanya. Ya, sebut saja mereka ini tuh kaum Jordi. Nah, kaum Jordi ini tuh bertahan hidup dengan memakan makhluk-makhluk elemental buat ngedapetin kekuatan mereka. Ya, makhluk elemental ini tuh kayak makhluk yang punya kuasa gitu buat ngendalin tiap elemen mereka, buat ngejaga keseimbangan dunia. Contohnya ya Lord yang ada di ML ini. Nah, dia ini makhluk elemental air. Oke, lanjut. Nah, karena kaum Jordi ini kerjaannya ngebunuh dan ngemakan para elemental, jadinya itu ngebikin ketidakseimbangan di Land of Dawn. Oh, gak seimbang. Oh ya, hukum Konoha. Akhirnya Sang Ancient One, dewa tertinggi di Land of Dawn ini menghukum para Jordi ini dengan ngurung mereka di Abyssmal Sea, sebuah tempat terdalam di lautan. Terus juga tempat itu disegel sama yang namanya itu Injunction. Basic lah tulisannya. Jadinya itu segel yang ngebikin mereka ini gak bakal bisa keluar dari sana. Sini biar aku coba. Simsalabim terbuka. Aku sudah berusaha semampuku. Ya kalau semisal ada yang maksa buat nembus segel Injunction buat keluar gitu, tubuhnya ini bakal hancur gara-gara kegencet sama tekanan yang kuat banget di Injunction itu. Akhirnya kaum Jordi ini pun harus bertahan hidup di kedalaman Abyssmal Sea yang gelap dan dingin. Wow. Dan beberapa abad kemudian, keadaan di Abyssmal Sea ini makin chaos. Banyak para Jordi ini yang saling ngebantai satu sama lain buat bertahan hidup. Terus ada juga yang berusaha maksa ngelewatin segel Injunction buat kabur dari Abyssmal Sea. Tapi ya gitu, tiap mereka ini ngelewati segel Injunction, tubuh mereka ini langsung hancur kegencet. Wes gesok kabur lah. Nah, di antara para Jordi ini, itu ada yang namanya itu Atlas. Beda blok, Atlas. Ya dia ini punya pemikiran dan mindset yang lebih berkembang dibanding sama Jordi lainnya. Wow, mindset kopi 80.000. Anjay. Nah, lihat kaumnya ini selalu mau ke atas berusaha kabur ngelewati segel Injunction, si Atlas ini dapat hidayah. Dia ini berteori kalau sebenarnya dia ini butuh sebuah armor yang kuat banget buat melindungi dirinya biar dia ini bisa keluar melewati segel Injunction itu. Nah akhirnya setelah itu setiap hari si Atlas ini selalu ngejelajahi Abyssmal Sea buat mulung nyari sesuatu gitu yang mungkin bisa dia manfaatin. Dan suatu ketika di kedalaman Abyssmal Sea dia ini nemu bungkus bodoh sama sesuatu. Si Atlas ini nemu Mecha Sentry, sebuah Gundam kuno yang terbengkalai. Flashback. Ya sejarahnya dulu itu Mecha Sentry itu sebuah mesin perang bikinan para Island Golem yang pernah nguasain Northern Vale. BTW kalau ceritanya itu Mecha Sentry ini ukurannya gede banget, tapi masih gede total korupsi. Nah, sekian abad berlalu, para golem ini tergantikan sama peradaban generasi baru. Dan karena dianggap udah gak berguna, Mecha Sentry ini dibuang ke laut. Dan keberadaannya ini pun dilupain sama dunia. Nah, kebetulan si Atlas ini nemuin rongsokan Mecha Sentry itu. Nah, si Atlas ini ngeliat Mecha Sentry ini kayak kehilangan kontrol core-nya gitu. Kayak inti sumber kekuatannya gitulah. Jadinya dia ini pun nyoba masuk ke Mecha Sentry itu buat nyoba ngendaliin Mecha Sentry itu. Dan dengan ngalirin kekuatannya dari dalam, dia ini berhasil buat ngidupin lagi Mecha Sentry itu. Anjay. Putangina, sing Optimum Pride. Lalu dengan Mecha Sentry itu, si Atlas ini nekat buat nerobos segel Injunction. Tatakai. Dan saking kuatnya Mecha Sentry ini, si Atlas ini pun berhasil buat nerobos segel Injunction dan keluar dari Abyssmal Sea. Yeay. Nah, si Atlas ini pun merantau keliling Land of Dawn lewat jalur laut buat ngepelajari peradaban yang ada di masa sekarang. Dan juga makin hari si Atlas ini makin gigih buat ngendalin Mecha Sentry. Anjay. Ya wes sudah hidup bebas lah dia. Nyantui, push rank, sebat. Tapi ya di sisi lain, si Atlas ini selalu keinget sama kaumnya yang masih kejebak di dalam Abyssmal Sea. Akhirnya hal itu ngebikin si Atlas ini bertekad buat ngebebasin kaumnya dari sana. Anjay. Terus dia ini pun pergi buat nyari Huruf Aurora. Soalnya dia ini pernah dapat info kalau Huruf Aurora ini tuh punya kekuatan yang OP banget. Dan si Atlas ini yakin kalau dengan Huruf Aurora itu dia ini bakal bisa ngebebasin kaumnya dari penjara lautan terdalam Abyssmal Sea. Tamat. Ledakan mereka. Nightwheel, kita akan mengirim band dan armadanya kembali ke dasar laut. P. Ya si Franco ini kaget ngelihat si Atlas yang tiba-tiba muncul di tengah pertarungannya sama si Ben. Dan itu ngebikin si Franco ini pun nyolot. Woi, kau nih apa? Kau tinggal sini ke? Kamu nanya. Aku tidak mau terlibat dalam pertempuran kalian atau menjadi musuh kalian. Aku tidak punya waktu. Di dalam Abyssmal Sea, kaumku menderita dan menunggu untuk diselamatkan. Jadi menyingkirlah. Terus si Atlas ini ngangkat tangannya dan nunjukin sebuah benda bersinar. Oh, sinar terang, bijiku. Percaya diri. Itu Heart of Aurora. Terus si Franco ini lanjut nyolot. Woi, dengerin. Aku gak peduli kau asalnya dari mana. Dari Abyssmal Sea, kali porong, serak kau lah.
Tapi benda yang kau pegang itu adalah artefak suci Northern Vale. Terus si Franco ini nyuruh semua armadanya buat ngepung si Atlas. Dan dia ini ngomong, serahkan artefak itu dan aku akan membiarkan kau pergi. Kalau enggak, akan kuhancurkan kau. Bacot dek. You have been slain. Dan armadanya si Franco ini pun diratain sama si Atlas. Nah, si Ben ini sadar kalau dia ini nyerang si Atlas, dia ini bakal kena montek juga. Jadinya si Ben ini ngebuka jalan buat si Atlas. Sokin bang. Dan si Atlas ini pun OTW ke lokasi Abysmal Ship buat mau ngebebasin kaumnya yang terjebak di sana. Tapi ya si Ben ini gak ngebiarin si Atlas ini pergi gitu aja. Si Ben ini pelan-pelan ngikutin si Atlas dari belakang. Dia ini nunggu waktu yang tepat buat ngerebut Aurora itu. Sigmund, utus beberapa monster laut untuk mencari Franco. Aku harus tahu kalau dia benar-benar sudah mati tenggelam. Take